Kalau di Gunung Kawi ini ada dua tokoh, Mas ya. Nah, yang di sana ada dua tokoh, yaitu Eyang Jugo dan Eyang Imam Sujono. Yang kali. Dan beliau ini bernama asli seperti Eyang Jugo ini, yang bernama asli yaitu Kiai Zakaria. Nah, Kiai Zakaria. Islam. Betul, Islam, seorang ulama. Sana Cina. Oh, sana Cina. Ya. Dan seperti yang Imam Sujono ini, yang namanya asli juga Raden Mas Imam Sujono. Nah, ini asli Raden Mas. Jadi kalau ada Radennya berarti masih keturunan keraton gitu kan. Dan mulai kapan beliau ini berada di Gunung Kawi? Kok bisa ke Gunung Kawi kan begitu? Ya, ini aslinya pun ini kita awali dari tahun 1825 yang terjadi, yaitu perang Diponegoro. Nah, perang Diponegoro sampai tahun 1830 Masehi. Nah, karena beliau ini adalah laskar dari Diponegoro sendiri. Dan beliau ini juga pengikut setia dari Pangeran Diponegoro. Nah, dan beliau ini seperti Kiai Zakaria atau yang juga ini ada keturunan dari Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu dari Pakubuwono yang pertama. Nah, ini Kiai Zakaria tadi. Dan kalau Raden Mas Imam Sujono ini keturunan dari Yogyakarta Hadiningrat, yaitu dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Tapi keturunan keraton. Betul Mas, dari keraton semua. Tapi hubungan beliau sebagaikan anak dan bapak. Lebih tua dari Kiai Zakaria. Yang tua Kiai Zakaria yang tua. Jadi Imam Sujono ini seperti anaknya. Nah, gitu. Dan beliau ini bersama-sama perang, bersama-sama ikut mengusir Belanda di dalam perang Jawa waktu itu. Betul Belanda. Sudah Belanda. Itu sudah dibubarkan. Nah, dan di tahun 1830 berakhirnya perang Jawa tersebut, dan Pangeran Diponegoro akhirnya tertangkap dan dibuang di Manado, Sulawesi Utara. Nah, dan di pasca penangkapan Pangeran Diponegoro ini, laskar-laskarnya kocar kacir. Laskar-laskarnya banyak yang melarikan diri, banyak yang menyelamatkan diri, Mas. Ke hutan-hutan, ke gunung-gunung. Termasuk seperti Kiai Zakaria ini dan Raden Mas Imam Sujono melarikan diri ke arah timur dan singgah di Ponorogo. Kemudian di tempat itu mungkin tidak cocok, terus pindah lagi di Blitar, sampai ke petilasannya itu ada di Kecamatan Sambon. Ada di sana petilasan Eyang Jugo, itu petilasan. Jadi tempat sindahnya beliau dulu. Nah, tempat itu pun juga tidak cocok untuk beliau. Dia terus menuju ke timur dan sampai ke Gunung Kawi. Nah, dan beliau ini 2 orang datang ke Gunung Kawi sebagai orang baru juga, alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat di Gunung Kawi. Nah, itu. Dan beliau tinggal di lereng Gunung Kawi dan juga mendirikan masjid, mendirikan padepokan. Sampai sekarang masih kita lihat
padepokan beliau masih ada, dan masjid agungnya juga masih ada sampai sekarang. Nah, dan akhirnya beliau juga tetap berdakwah setelah menjadi laskar, menjadi prajurit, kemudian beliau menjadi pendakwah di daerah Gunung Kawi, ya. Jadi beliau ini istilahnya mengungsi, dan untuk beralih profesi juga, selain menjadi pendakwah, beliau berprofesi sebagai petani, membuka lahan pertanian di daerah Gunung Kawi juga alhamdulillah berhasil. Semua masyarakat di sana juga diajak untuk bertanam sayuran, bertanam padi dan sebagainya. Alhamdulillah juga berhasil semua. Nah, sambil berdakwah agama tersebut. Nah, kemudian Eyang Jugo atau Kiai Zakaria ini tadi selalu mengajak kebaikan kepada masyarakat setempat. Setiap hari atau setiap malam diajak mengaji mas di sana. Nah, kemudian setelah beberapa tahun di situ, beliau juga dapat murid mas. Ada murid-muridnya yang murid untuk itu nggak ada, cuma mengaji biasa begitu aja. Memang beliau tidak mendirikan pondok pesantren. Nah, hanya untuk kiai kampungan kita aja lah, tidak ngomong. Nah, kemudian beliau Kiai Zakaria ini meninggal duluan. Nah, turun. Meninggal duluan atau wafat, yaitu dan dikebumikan dan dimakamkan di Gunung Kawi, yaitu yang dinamakan Mbah Jugo atau Eyang Jugo. Kemudian Raden Mas Imam Sujono ini berdakwah sendiri. Nah, berdakwah sendiri mas, berhari-hari, tiap hari berdakwah sendiri, dan juga melakukan bercocok tanam terus, mas. Terus kata turun ya. Betul, tidak punya keturunan juga, karena dia tidak menikah juga. Nah, tidak punya keturunan sampai saat ini. Ya. Kemudian beliau kedatangan seorang Tionghoa yang bernama Sampoko, yaitu Sampoko. Kemudian ingin berguru kepada Raden Mas Imam Sujono atau Eyang Imam Sujono tadi. Akhirnya diterima mas. Orang Cina datang dan ingin memeluk agama Islam dan ingin belajar ilmu agama kepada beliau. Nah, kemudian si Eyang Imam Sujono ini ingin melakukan sholat zuhur. Nah, kemudian calon muridnya tadi, yang orang Tionghoa tadi, Sampoko tadi, ingin ikut, tapi tidak boleh. Tidak boleh karena belum masuk Islam, masih beragama Tionghoa, dan gitu. Dan akhirnya Sampoko oleh Eyang Imam Sujono dibuatkan kelenteng. Nah, dibuatkan kelenteng, dan sampai sekarang kelentengnya masih bisa kita lihat. Sampai sekarang masih kita lihat kelentengnya. Apa sih nggak bawa kelenteng menyesong di Betul. yang Cina yang tidak. Nah, jadi misalnya kamu jangan ikut sholat dulu sebelum kamu memeluk Islam, dan kamu masih memeluk agamamu dulu, dan saya buatkan kelenteng untuk kamu ibadah, kan gitu. Nah, kemudian lama-kelamaan akhirnya diterima dan disuruh membaca syahadat. Nah, akhirnya membaca syahadat, akhirnya memeluk agama Islam, dan resmi Sampoko menjadi agama Islam. Gitu. Kemudian beberapa tahun punya ilmu agama, dan punya ilmu agama ingin kembali ke Cina. Akhirnya diizinkan kembali ke Cina.
dan kembali ke Cina sana disarankan oleh yang Imam Suhaimi tadi, disarankan untuk menyebarkan agamanya. Kemudian Samboko berangkat ke negerinya, yaitu ke negeri Cina, dan alhamdulillah di sana diterima dengan baik. Agama di Cina sana, agama Islam diterima, dan akhirnya 1 tahun kemudian Samboko kembali ke Jawa. Kembali lagi ke Gunung Kawi dengan membawa hadiah tongkat kering. Nah, ada itu tongkat kering yang bernama Sainto. Tongkat kering namanya Sainto, atau yang sekarang kita kenal dengan nama kayu Dewa Daru. Nah itu. Dan kemudian tongkat itu harusnya untuk pegangan berjalan. Nah itu. Tapi oleh yang Imam Sujono tidak untuk dipakai untuk tongkat, malah justru ditancapkan di samping makamnya yang Jugo. Nah, ditancapkan di situ. Nah, dan tapi padahal itu tongkatnya tongkat kering, kayaknya kayu kering. Nah, ditancapkan bisa hidup, bisa tumbuh, bahkan sampai sekarang bisa kita lihat di sana yang tingginya mungkin ya kurang lebih 5 meter, yaitu bernama kayu Dewa Daru atau pohon Dewa Daru yang dibakar. Nah, dibakar itu ada di sana, bisa kita lihat. Nah, dan konon mas, siapapun orangnya yang kejatuhan daun atau buahnya kejatuhan di badannya, insya Allah permintaannya dikabulkan, gitu. Tapi sekali lagi saya tidak mengetahui kalau misalnya ada yang bertanya, nah di Gunung Kawi apa jadi pesugihan, itu saya tidak bisa mengiyakan, karena di tempat itu karena tempatnya ulama, tempatnya bukan tempatnya setan kan, nah bukan tempat setan. Nah, jadi kalau nggak pesugihan kan hubungannya dengan setan, jin. Tapi yang ada di sana orang-orang Cina banyak yang datang ke sana itu hanyalah untuk nyekar atau berziarah di setiap bulan Suro itu. Pada di setiap bulan Suro ini sangat ramai dikunjungi segala penjuru. Nah, jadi masyarakat baik dari Jawa Timur sendiri, Jawa Tengah, bahkan dari Cina pun ada yang datang. Di orang-orang Kalimantan, Sumatera banyak yang datang ke berziarah ke Gunung Kawi. Nah ini mas, jadi bukan untuk tempat mencari pesugihan. Nah, mungkin kalau yang di tempat lain mungkin nggak tahu ya, tempat lain mungkin nggak tahu. Jadi kalau yang saya tahu di Gunung Kawi, di tempatnya pesarian Mbah Imam Sujono ini dan yang juga ini hanyalah makam yang biasa untuk kita ziarahi, karena di situ tempatnya leluhur dan tempatnya ulama yang pernah menyebarkan agama Islam di Gunung Kawi, dan juga seorang pahlawan laskar dari Pangeran Diponegoro, salah satunya yang ada di Blitar mas, yaitu seperti yang Jayadipo juga. Dan nanti yang Jayadipo itu kita ulas di lain yang akan datang, dan kita ulas juga yang Jayadipo yang sekarang ada di makam gantung. Nah, Gunung Kawi ini kok bukan tiang Cina. Betul. Makam tiang Cina maksudnya. Betul. Karena Samboko tersebut setelah itu pulang ke negerinya, Bangsa Malih, dan menyebarkan agama di sana. Sedangkan yang bangun kelenteng kan di masing-masing. Betul. Dan itu makanya untuk tinggalan anak putu, gitu. Untuk tinggalan kemudian, tinggalan kemudian. Nah, itu ya nek kelenteng ya nek wis karek, ya ngopeni piye, ngono. Terus mesti saged di mengerti nek napa wae Mas. Tiang Kawi menika nyumbangkaken gitu. Betul. Tiang pun nyumbangkaken. Betul. Itu orang Cina atau orang manapun selalu berbuat baik, selalu diterima. Makanya orang Jawa kalau di manapun juga banyak yang menerima, kan gitu.
saling bisa membawa diri, begitu Mas. Nah, ini kita bertempat di mana, kita tinggal di mana, selalu bisa menerima dan selalu bisa menempatkan diri kita ini berada di mana, kita bisa menempatkan Mas. Nah, ini ditambahkan kenteng, ditambahkan kenteng malahan. Nah, untuk menunggu sebelum masuk Islam dibuatkan kenteng dulu. sama ibadah ini pun Betul. Nanti kalau udah pikirannya udah mantap, setelah masuk Islam, kemudian diizinkan untuk menjadi murid. Nah, gitu. kentengnya betul dibongkar sih. Betul dibongkar sampai sekarang. Betul, tidak dibongkar dan juga dirawat, justru dirawat. Nah, itu dititipkan kepada masyarakat setempat untuk dirawat itu. Dan bahkan sampai sekarang bisa kita lihat, dan setiap kita bulan Suro kita banyak mungkin menemui dari masyarakat dari segala penjuru, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di mana juga banyak juga dalam pedagang-pedagang. Nah, di sini Mas, mungkin untuk sumber daya manusianya, ya, untuk rezeki mencari rezeki masyarakat tempat setempat. Nah, seperti berjualan kembang, berjualan buah-buahan dan manik-manik atau indera mata. Untuk indera mata kalau setelah pulang dari Gunung Kawi oleh-oleh kilo, oleh-oleh suku Gunung Kawi, ya, kan banyak, dan perhiasan-perhiasan banyak di sana. Nah, dan juga kalau misalnya masyarakat kita ini mungkin ada gas Gunung Kawi ini jadi sekian, kata-kata nggak sekian. Kalau di tempat itu tidak ada, kalau di tempat lain tidak tahu saya Mas. Nah, itu kemarin tidak tahu. Dan mungkin juga ada di tempat lain. Tapi kalau di tempat pesarian yang juga tadi itu bukan untuk pesugihan. Tapi konon cuma ada satu pohon, ya, ada satu pohon itu apabila kejatuhan daun atau buahnya, maka doanya atau permintaannya bisa dikabulkan, bisa mendapatkan kebahagiaan. Itu konon begitu. Ini kok kenalan yang yang gede, ya, sangat. Memang jenak pun di pulau malam. Kata-kata oleh kenal gitu lah. Alam jenak tuh kira nih, yang buatnya biasa malam pak. Sebenarnya kan setelah itu kamu jangan suka gitu. Ini yang awal. Jadi gini Mas, kan waktu itu memang di zaman masih hidupnya, waktu masih Sugeng, yang juga dengan yang Imam Sugeng menjadi Sugeng, dengan pendudukan diajak bertani. Di sebelum kedatangan beliau ini pertanian gagal, menanam padi gagal, menanam namanya kelapa pun gagal. Kita tanam gagal. Setelah kedatangan dari dua orang tersebut, kemudian diajak bertanam semuanya, diajak juga Mas. Dan Bismillahirrahmanirrahim dengan sahabat tersebut hanya berhasil. Nah, berhasil, dan setiap panennya bisa melimpah, dan setiap bercocok tanam panen melimpah. Nah, dan di situ makanya masyarakat tidak ada yang kekurangan, selalu ya mendapat kebahagiaan tadi. Ya, mungkin yang dianggapnya yang dari sejarah itulah, dan sejarah itu ini di Gunung Kawi tempatnya untuk mencari pesugihan, kan gitu. Keberkahan. Ya, kita melihat keberkahan gitu lah. Nah, yang nama pengertiannya beda. Betul. Kalau kita meminta, misalnya kita ziarah atau nyekar ke Gunung Kawi, meminta kepada yang juga dan dengan yang Imam Sugeng meminta supaya kan lintu. Kalau yang juga dengan yang Imam Sugeng ini sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Justru beliau ini meminta doa dari kita. Nah, ini doa dari kita. Jadi kalau yang anggapan yang kita ambil yang positifnya saja. Kita cari yang positifnya saja. Kalau ini yang sejarah, judul gimana? Monggo. Ini masih bulan Suro di tempat masih ramai. Nama malah
Rame. Betul, tambah rame. Dan kan juga dilengkapi dengan fasilitas yang lain seperti hotel, lodgement dan lain sebagainya. Nah, untuk menginap. Kalau orang Jawa kebanyakan menginap Mas. Banyak orang Jawa Tengah, Jogja, Pati, yang kemarin saya bertemu, ya, seperti orang Pati, orang Kudus, nah, dan orang Jogja, itu banyak di sana. Namun kalau orang Jogja mungkin leluhurnya yang ada di situ. Nah, ya, ada orang Solo yang ke sana memang ada, leluhurnya juga ada di situ, seperti yang juga dari Solo. Dan Raden Mas Imam Sujono sendiri juga dari Jogja, nah dari Jakarta. Jadi memang leluhurnya ada di situ. Jadi tidak mustahil kalau orang Jogja datang ke Gunung Kawi ziarah kepada mbahnya, betul. Ya, betul. Jadi tidak ada kita ambil positifnya saja. Tidak hanya mengirim doa, tenang saja. Itulah. Bukan di pesugihan. Enggak. Tapi kalau orang-orangnya banyak Mas. Pikirannya macam-macam pikiran. Tergantung manusianya. Tergantung kita sendiri. Kita sendiri. Karena yang gimana yo rakulnya Mas. Biar salah hati. Betul. Kalau aku tak karepmu, tak karepe. Batu jauh juga tak karepmu. Gitu. Jadi konon cuma mungkin yang diartikan pesugihan tadi adalah hanya satu pohon yang ada di dekat makam, di samping makam, jadi yang ada pagarnya, itu makam dia ada pohon yang namanya pohon Dewondari yang dibagari. Nah, itu mungkin itu yang ada kabar, konon ada yang bilang kalau kejatuhan daun atau kejatuhan buahnya akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah sakit gede. Itu katanya begitu. Karena kami juga tidak tahu. Kita tahu. Kita ambil nama banyak. Kita ada rumahnya saja. Kita ada rumah. Kita ada rumah saja. Kami kan itu orang di makamnya ulama. Juga makamnya pejuang. Makamnya Pak Pahlawan. Juga makamnya seorang yang uhur karena dari keturunan raja dua daerah dari Solo dan dari Jogja, dari Jakarta. Nah itu makanya beliau ini juga seorang ulama, seorang pahlawan, juga seorang prajurit. Apalagi yang pernah diikuti beliau adalah seorang pangeran dari Yogyakarta. Negoro adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Yang mereka ada sama wawasan pengetahuan Insya Allah umpami enten sing aparakan Gunung Kawi nyata umpami ngaji ini kok ada berarti. Betul. Atau dalam dan itu semua tergantung manusianya. Tergantung manusianya. Kita ini niatnya ke sana apa? Niatnya apa? Kalau yang ingin nekar, ingin mendoakan, monggo. Itu semuanya silakan, sah saja. Dan kemudian yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.